alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya berbahagia. Semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan dan keberkahan hidup di dunia sampai di akhirat bersama dengan keluarga panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, saya akan menyampaikan kajian realita, fakta yang ada bahwa seringkali kita mendengar hinaan dan cacian yang keluar dari lisan Habib Ba'alawi. Namun, para kiai, ustadz, gus, tokoh masyarakat, ulama yang ada di Indonesia ini pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura ya nggak ngereken. Padahal sudah terjadi nyata di depan mata bahwa kita ini dikata-katai bahwa Islam yang ada di Indonesia ini harus Muslim semuanya berterima kasih kepada ulama-ulama dari Yaman, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Jadi jasanya ulama-ulama dari Yaman. Bahkan mengatakan Wali Songo itu juga dari Yaman. Semuanya mau diyamanisasikan, mau diba'alawikan. Jadi ini yang harus tidak bosan-bosan kami menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan umumnya seluruh rakyat Indonesia agar berhati-hati dalam menerima informasi yang keluar ya dari mulut mereka, kaum Ba'alawi. Karena bisa-bisa kita akan menjadi linglung, tidak sadarkan diri, sehingga tidak menggunakan akal sehat ini. Kita hanya menggunakan alam bawah sadar yang kita miliki dengan terus berhalusinasi tanpa henti sampai kapan nanti. Sebagai sesama umat Islam, saya tetap mendoakan para kiai, para ulama, ya, Tengku, Tu Bagus, Tuan Guru, Ustadz, semuanya. Saya doakan sekaligus jenengan semua untuk diberikan penerang hati, petunjuk dari ilahi, agar mampu membaca fenomena ini. Saya sebenarnya mau menyampaikan ini kepada Ketua PBNU beserta jajarannya dan Ketua PP Muhammadiyah beserta seluruh anggotanya. Tetapi apa daya, tangan tak sampai. Karena mereka hanya mengamankan diri tanpa mau melibatkan diri untuk mengamankan umat ini dari gangguan ya, informasi yang mencederai kesucian ajaran agama Islam ini. Walaupun begitu tetap kami tidak mengeluh. Ini namanya berjuang. Yang penting para pemirsa dan pendengar sekalian, netizen semua di seluruh dunia mendukung kami dalam perjuangan ini, karena kami tidak mencari sensasi atau memiliki tendensi ya
atau ingin dipuja dan dipuji, tidak. Tapi murni untuk menyelamatkan akidah dan pemahaman generasi saat ini sampai generasi yang akan datang nanti. Ini tujuan kami. Banyak juga yang menerangkan dan menyampaikan bahwa gak mungkin Ustadz Nur atau Kiai Nur itu NU, kalau NU kan ya terkenal. Kayak misalkan Ustadz ini diundang terkenal. Ya namanya orang baru tahu kan ya wajar ya kan. Katanya gak terkenal, yang terkenal ulama-ulama itu ini. Orang itu tidak perlu terkenal. Karena jadi orang terkenal itu tidak nyaman. Kemana-mana itu gak bebas. Kalau saya kepingin terkenal, gampang. Saya bawa mobil, saya bakar di tengah jalan, langsung terkenal. Ya, jadi tidak itu yang kami mau. Bukan orientasi kami. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan seperti itu ya wajarlah. Semoga Allah mahdihi fa innahu la ya'lam. Semoga Allah memberi hidayah. Ya, jadi bukan mencari ketenaran. Yang cara-cari adalah ketenangan. Tenang bisa mengajar santri saya dan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah. Walaupun saya hanya punya ilmu sedikit ya, karena sedikitnya ilmu yang kami miliki kalau tidak saya sampaikan, saya ajarkan, nanti lama-lama bisa hilang dengan sendirinya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu bila tidak diamalkan ya sama seperti pohon yang tidak membuahkan buah, tidak berbuah di dalamnya. Ya. Jadi saya punya ilmu yang sedikit harus saya sampaikan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana saya harus membentengi, memagari umat ini agar jangan sampai ditindas, dijajah, dibohongi oleh kaum Ba'alawi. Termasuk kata-kata tentang bahwa umat Islam di Indonesia ini atas jasa ulama-ulama Yaman. Saya sampaikan sekali lagi, ulama-ulama Yaman datang ke sini itu bukan niat berdakwah. Bahkan semua imigran yang berasal dari Yaman, baik dari Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, itu semua dibawa oleh Belanda, oleh Ratu Wilhelmina, atas usulan Abdul Ghaffar Snogogronje, ya, untuk bekerja, mencari nafkah, karena di Hadramaut sana itu paceklik, tidak ada lapangan pekerjaan, ya, tidak ada penghasilan. Datanglah mereka berduyun-duyun, ya, sampai sebelum Indonesia merdeka. Mulai tahun 1800 setelah Pangeran Diponegoro, Perang Jawa usai, 1850, 1880 sampai 1900-an secara bertahap terus-menerus. Jadi keliru kalau datangnya para habib di Indonesia ini berdakwah mencetak ulama, keliru, tidak benar. Tidak benar. Mereka itu hanya berdakwah, cocoknya memang berdakwah di komunitas mereka masing-masing. Tidak berdakwah untuk umat Islam yang ada di Nusantara Indonesia ini. Banyak kiai, banyak orang alim di Indonesia ini. Dan saya sarankan putra-putri para kiai yang ada di Indonesia ini tidak usah memondokkan, menguliahkan anaknya ke Yaman. Kuliahkan ke Mesir saja. Ya, ke Suriah pun jangan kok, ya. Mungkin ke Mesir atau ke Irak gitu, ya. Sebenarnya nggak perlu cari ilmu jauh-jauh lah. Di Indonesia ini pondok-pondok pesantren itu cukup sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.